Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam oleh Al-Hafidh Abul Fadl Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-336. Ya. Berkata Al-Hafidh rahimana wa rahimahullah, wa an Fadalata Ubaidin radhiyallahu anhu qala, dan dari Fadalah bin Ubaid yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi wa lam yahmadillaha wa lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang berdoa, fi sholatihi, di dalam sholatnya, walam yahmadillaha walam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi. Dia berdoa tanpa dengan tidak memuji Allah dan juga tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi bersabda, ajila hada, orang ini tergesa-gesa dalam doanya, terburu-buru dalam doanya. Tsumma da'ahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Faqal, lalu Nabi bersabda, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wa tsana'i alaih. Apabila salah seorang dari kalian berdoa, maka hendaklah dia memulai dengan memuji dan menyanjung Allah,
thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yad'u bima syaa. Kemudian setelah itu dia boleh berdoa dengan apa yang dia kehendaki. Kata Al-Hafidh, rawahu Ahmadu wa thalathah wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang tiga, yaitu Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Hibban dan Al-Imam Al-Hakim rahimana wa rahimahumullah. Nah, jadi dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mendengar ada sahabat itu berdoa di dalam sholat. Tapi sahabat ini berdoa tanpa memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi. Maka Rasulullah mengatakan, ajilah hada. Ini orang berdoa buru-buru, tergesa-gesa dalam doa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar dia adab-adab berdoa, yaitu sebelum panjatkan doa yang dibutuhkan, hendaklah memuji Allah, menyanjung Allah, bersalawat dulu kepada Nabi, setelah itu baru berdoa dengan apa yang diinginkan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada dia adab-adab berdoa. Maka ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, dalam hadis ini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, di antara adab-adab berdoa itu hendaklah seseorang memulai dengan memuji Allah, menyanjungnya dan bersalawat kepadanya. Maka termasuk di sini dia memuji Allah dengan nama-nama Allah yang baik. Misalnya, ya Rahman, rahmatilah kami, ya Rahim, atau ya Al-Ghaffar, wahai zat yang maha memberikan ampunan, maka ampunilah kami. Atau ya Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rizki, berikanlah rizki kepada kami. Dan seterusnya dari puji-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia memanjatkan doanya. Ini diantara adab-adab berdoa. Kemudian dengan hadis ini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan Al-Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dari beliau itu mengatakan bahwa memuji Allah dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala di dalam tasyahud itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau orang tahiyat awal, at-tahiyatul mubarakatuh atau at-tahiyatul lillahi wassalawatu wa thayyibah dan seterusnya sampai terakhir dia ucapkan 2 kalimat syahadat, dan dia boleh berdoa. Di akhir tasyahud itu kan boleh berdoa. Nah, sebelum dia berdoa, maka dia bersalawat dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hukumnya wajib salawat di tasyahud ini menurut Al-Imam
Asy-Syafi'i rahimana wa rahimahullah. Naam. Kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa bolehnya berdoa setelah tasyahud. Apakah tasyahud ini kalau yang ma'ruf, yang biasa kita kenal dengan nama tahiyat ya. Tahiyat awal, tahiyat akhir, itu namanya tasyahud. Nah, setelah tasyahud itu disyariatkannya berdoa. Seorang boleh berdoa. Apakah tasyahud akhir atau tasyahud awal, boleh saja berdoa. Ya, dengan doa yang dia inginkan sesuai dengan hajatnya. Namun di situ perlu kita berikan beberapa catatan. Di antara catatannya adalah kalau dia tidak mengerti doa-doa dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi, maka dia berdoa dengan bahasa apa saja yang dia bisa. Tetapi dengan syarat, kalau kita menggunakan bahasa selain daripada ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, maka jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Terbersit dalam hati saja. Nah, kalau dia ucapkan, itu bisa membatalkan sholatnya. Bisa apa? Membatalkan sholat. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya innamas shalah la yasluhu fihi syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat itu tidak boleh ada ucapan sedikit pun dari ucapan manusia. Tidak boleh. Salat itu takbir, tasbih, baca Quran, ya. Tapi tidak boleh ada kata-kata manusia. Tidak boleh. Jadi ketika seorang misalnya dia berdoa dengan bahasanya dia ucapkan, maka ini berarti bisa membatalkan sholatnya. Nah, sebab itu kalau dia tidak mengerti ayat-ayat Al-Quran yang sepadan dengan keinginannya, dengan maksud dari doanya, maka dia boleh memilih hadis-hadis Nabi yang sesuai dengan maksud doanya. Tapi kalau dia tidak bisa juga, ya sudah, dia berdoa dengan bahasa dirinya sendiri, bahasa yang dia pahami. Tetapi kalau dengan bahasa selain Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh diucapkan, tidak boleh diucapkan. Nah, karena sholat tidak boleh ada ucapan manusia, ya. Kalau ucapan manusia bisa batal sholatnya. Nah, kemudian selanjutnya berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa Nabi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Mas'ud Al-Ansari yang Allah telah meridainya, dia berkata, qala Bashir bin Sa'ad, ya Rasulullah, amarana Allahu an nusalliya alaika, wa kaifa nusalli alaika. Wahai Rasulullah, kata Abu Mas'ud Al-Ansari, bahwa Bishr bin Sa'ad berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bishr bin Sa'ad ini adalah salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, amarana Allahu an nusalliya alaika. Allah perintahkan kami untuk bersalawat kepadamu. Fa kaifa nusalli alaika? Maka bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu? Jadi ini sahabat ini, mereka apa? Menjalankan agama ini tidak dengan pikiran mereka, ya, tidak dengan akal mereka. Ini ketika Allah perintahkan mereka untuk bersalawat, kemudian mereka masing-masing tidak berijtihad untuk mengeluarkan salawat-salawat sendiri. Tapi mereka bertanya,
kepada Nabi. Fa kaifa nusalli alaika? Bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu? Nah, jadi Allah perintahkan untuk bersalawat kepada Nabi dalam ayatnya, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka ketika Allah perintahkan para sahabat untuk bersalawat, sahabat ini kemudian tidak karang-karang salawat sendiri. Mereka tidak pikir-pikir, ini kira-kira salawat yang bagus kepada Nabi bagaimana, lalu dia karang sendiri. Tidak. Sebagaimana orang-orang sekarang, ya mereka membuat salawat berbagai macam jenis salawat. Ada salawat nariyah, ya, ada salawat badriyah, ada salawat macam-macam salawat yang mereka buat. Tetapi sahabat tidak, ketika Allah perintahkan mereka untuk bersalawat, mereka sendiri bingung, tidak pikir. Padahal mereka adalah bapaknya bahasa Arab, ahli-ahli dalam bahasa Arab. Mereka bisa susun saja kalimat-kalimat yang bagus, indah. Dan bahkan mereka adalah ahli-ahli dalam bersyair. Ya. Nah, tetapi mereka tanya, fa kaifa nusalli alaika? Bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fasakata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diam. Diam. Nabi diam. Beberapa lama kemudian tsumma qala, Nabi bersabda, qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi di sini apa? Nabi ajar para sahabat itu salawat. Salawat ini namanya salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah. Ada beberapa lafaz dalam salawat ini yang lafaz-lafaznya adalah sahih. Tidak apa-apa, pakai yang mana saja yang sahih. Seperti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini juga sahih, boleh saja pakai. Atau yang sebagaimana disebutkan di hadis ini, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya, terserah saja, tidak apa-apa. Yang mana yang penting lafadznya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, wasallim wassalamu kama alimta. Kemudian salam sebagaimana yang kalian sudah ketahui. Ya. Kemudian apa? Salam sebagaimana yang kalian telah ketahui. Ya, di sini kata Al-Hafidz, rawahu Muslim wa zada Ibnu Khuzaimah fihi fa kaifa nusalli alaika idza nahnu sallaina alaika fi salatina. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan di dalam sunan di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Al-Imam Ibnu Khuzaimah adalah salah seorang ulama ahlul hadis yang bermadzhab Syafi'i. Beliau berkata di dalam sahihnya itu ada tambahan kalimat, yaitu sahabat bertanya, fa kaifa nusalli alaika idza nahnu shallaina alaika fi salatina. Bagaimana kami bersalawat kepada engkau apabila kami bersalawat di dalam salat kami. Yani selesai tahiyat itu ada salawat ya. Tahiyat itu kan batasnya tasyahud itu sampai di misalnya kita pakai lafaz at-tahiyatu lillahi wassalawatu wa thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi setelah Nabi meninggal diganti assalamu alayna, assalamu ala nabi wa rahmatullah. Assalamu alayka diganti dengan assalamu ala nabi. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ ya. Itu lafaz
tasyahud. Selebihnya itu adalah lafaz salawat. Yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Nah, itu selebihnya itu adalah lafaz salawat. Nah, maka di sini di dalam hadis ini, hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, bahwa agama ini ditetapkan dengan wahyu. Agama ini ditetapkan dengan wahyu. Syariat Islam ini ditetapkan dengan wahyu. Jadi tidak boleh seseorang dia duduk-duduk kemudian dia pikir-pikir, bagus ini kalau baca salawat ini, lalu dia karang sendiri salawatnya. Atau dia duduk-duduk kemudian dia pikir, oh ini bagus ibadah yang seperti ini, lalu dia bikin ritual-ritual ibadah sendiri. Dalam pandangan dia yang penting baik, itu tidak boleh. Kenapa? Karena syariat ini ditetapkan dengan wahyu. Dia tauqifiyah. Tidak boleh dilakukan kecuali ada wahyu, kecuali ada perintah. Kalau Nabi SAW tidak memerintahkan, atau Allah Azza wa Jalla tidak menyebutkan dalam Al-Quran, maka tidak boleh dilakukan. Walaupun menurut manusia itu baik. Menurut manusia baik. Kenapa? Ya karena barang siapa yang dia berani mengarang sendiri suatu perkara ibadah dalam agama, ini berarti dia telah mengambil hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah dia pembuat syariat. Syariat ini kan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh ada manusia yang mengarang tambahan di dalamnya, tidak boleh. Ya, harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka fahuwa raddun. Amalannya tertolak. Amalannya tertolak. Sebab itu para sahabat sangat berhati-hati di sini. Mereka tidak mau beramal susah-susah tapi tidak diterima. Maka ketika Allah perintahkan mereka untuk bersalawat, mereka tanya kepada Nabi, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Iya. Karena kalau mereka tidak mau seenaknya buat saja. Kalau mereka, padahal mereka mampu untuk membuat salawat sendiri, mampu. Tapi mereka tidak lakukan. Mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini menunjukkan kepada kita bahwa agama ini tidak diletakkan pada akal, tetapi agama ini wahyu. Harus kembali kepada Al-Quran atau kembali kepada As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang pertama. Faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, bahwasanya hukum salawat pada tasyahud. Ya, sebagaimana kita katakan, kalau di tasyahud awal itu salawat hukumnya yustahab, sunnah. Jadi bisa saja orang kalau dia salawat, dia sholat yang 4 rakaat atau 3 rakaat, kan ada sholat tasyahud awal ya. Begitu dia tasyahud awal sampai di kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, imam sudah bangkit. Ya sudah, dia bangkit. Ya. Tidak perlu bersalawat. Hukumnya sunnah. Dia meninggalkan salawat di tasyahud awal ini, salatnya tetap sah saja. Tapi salawat di tasyahud akhir itu hukumnya rukun. Hukumnya apa? Rukun. Barang siapa yang meninggalkan salawat di tahiyat akhir, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Iya. Nah, jadi kalau orang di tasyahud akhir itu udah baca sampai pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dia tidak boleh berhenti di situ atau dia tidak boleh salam. Kalau dia salam, batal salatnya, tidak sah. Ya. Dia harus lanjut. Lanjut sampai di mana? Lanjut sampai di salawat Ibrahimiyah. Ya. Nah, sampai di salawat Ibrahimiyah. Karena salawat Ibrahimiyah pada tahiyat akhir, tasyahud akhir, itu hukumnya rukun. Sekali lagi, hukumnya rukun. Kalau pada tasyahud awal hukumnya sunnah, jadi ditinggalkan tidak apa-apa. Ya. Nah, tapi Ustaz, kebiasaannya kita kalau di tasyahud awal itu tidak baca salawat. Kita cuma sampai di asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sudah selesai, kita berhenti ya. Nah, maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak ada perbedaan tasyahud awal dan tasyahud akhir, tidak ada perbedaan. Ya. Jadi tasyahud awal sampai salawat, tasyahud akhir pun sampai tasyahud awal sampai di salawat, tasyahud akhir pun sampai di salawat. Yang membedakan dia hanya hukumnya saja. Hukumnya. Ya.
Jadi kalau tasyahud awal pun seorang dia kalau dia baca sampai pada 2 kalimat syahadat saja sudah cukup sebenarnya. Tapi dia meninggalkan sunnah. Ya. Kalau dia tidak salawat, dia meninggalkan sunnah. Maka dia harus salawat. Sunnah hukumnya dia bersalawat di situ. Tapi kan kadang-kadang kalau kita sholat di masjid umum, ya itu biasanya para imam, ya mereka belum paham perkara ini, sehingga mereka membedakan antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Jadi kadang-kadang di tasyahud awal itu dia tidak baca sampai salawat. Dia hanya sampai di 2 kalimat syahadat saja dia sudah berdiri. Ya, dia sudah berdiri. Nah kadang-kadang kalau kita mau baca sampai salawat, ya nanti kita ketinggalan. Ya sudah berhenti di situ, ikut dia berdiri, tidak apa-apa. Karena meninggalkan salawat di sini hukumnya tidak apa-apa, sholatnya tetap sah. Ya. Tapi kalau misalnya dia sholat, imam yang sholatnya agak tertib, lama, ya, maka ketika kita tasyahud awal, ya maka jangan lupakan salawat. Jangan lupakan apa? Salawat. Jadi tidak ada perbedaan, sekali lagi tidak ada perbedaan antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud akhir sampai pada salawat, tasyahud awal pun sampai pada salawat. Ya, yang membedakan hukum saja. Hukum salawat di tasyahud awal itu hukumnya sunnah, hukum salawat di tasyahud akhir itu hukumnya rukun. Hukumnya apa? Rukun. Ya. Nah. Baik. Kemudian salawat ini namanya salawat Ibrahimiyah ya. Salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah ini juga salawat yang dibaca di salat jenazah. Salat jenazah. Ya, kalau salat jenazah itu 4 takbir ya. Ada 4 takbir dalam riwayat. Ada 5 takbir. Ada 7 takbir. Ada 8 takbir, ada 9 takbir. Tapi yang umumnya berlaku di belahan bumi timur itu yang 4 takbir. Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, itu yang berlaku 4 takbir. Ya. Nah, tapi kalau suatu ketika ada orang yang dia takbir sampai 7 kali, ya jangan katakan dia sesat. Tidak apa-apa, karena itu riwayatnya juga sahih, ya. Riwayatnya sahih. Nah, pada takbir yang pertama, ya dia baca surat Al-Fatihah. Ya. Takbir yang kedua dia baca salawat Ibrahimiyah. Ini salawatnya, salawat Ibrahimiyah, ya. Atau kalau dia tidak bisa salawat Ibrahimiyah, ya sudah salawat yang pendek saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah cukup insyaallah, ya. Nah, ala kulli hal dia salawat. Baik. Tapi kalau dia mau baca yang panjang, ya dia salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ila akhir dan seterusnya. Nah. Kemudian selanjutnya pelajaran yang berikut dari hadis yang mulia ini, yaitu wajib untuk bertanya kepada ahli ilmu. Wajib untuk bertanya kepada ahli ilmu. Ini ketika para sahabat tidak tahu, mereka bertanya kepada Nabi. Nah, mereka tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ahli ilmu di sini. Ya, dalam perkara ini Nabi adalah ahli ilmu. Para sahabat tidak menerka-nerka, tidak rai-rai. Ya, menurut bahasa kita itu sahabat tidak rai-rai. Tapi begitu Allah perintahkan mereka, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Sahabat pun mulai cari ahli ilmu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tanya, kaifa nusalli alaika? Bagaimana kami bersalawat kepadamu? Kenapa? Karena amaranallahu, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kami an nusalliya alaika, supaya kami bersalawat kepadamu. Ya. Nah, sebagaimana hal ini sesuai dengan firman Allah. Allah azza wa jalla berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Jadi Allah perintahkan kita untuk bertanya, ya. Nah, begitu pula sebagaimana kisah beberapa orang sahabat, mereka pernah bersafar dalam satu perjalanan, lalu mereka bermalam di sebuah goa. Bermalam di sebuah goa. Pada malam tersebut, salah satu dari sahabat ini kepalanya tertumbuk dinding goa itu sehingga luka besar. Di waktu subuh dia janabah. Maka dia bertanya kepada teman-temannya,
apakah kalian dapatkan dalam perkara agama ini ada keringanan bagiku atau tidak? Ini aku kepala ini luka, tapi aku juga janabah. Ini mau sholat subuh, mesti mandi wajib. Ya, adakah keringanan supaya aku tidak mandi wajib? Nah, aku khawatir kalau mandi ini ya bisa meninggal. Ini luka di kepala ya, siram kepala besar dingin yang sangat. Ini aku khawatir. Tapi karena sahabat-sahabatnya dia juga belum mendapatkan ilmu dalam bab ini, ya mereka katakan, kami tidak ada dapati keringanan. Kau wajib mandi apapun yang terjadi. Ya, apapun yang terjadi kau harus mandi. Karena kamu mau sholat. Maka dia mandi dan dia wafat, sahabat ini. Mandi lalu dia wafat. Teman-temannya kembali ke kota Madinah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ceritakan kisah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi? Qataluhu qatalahumullah. Sungguh mereka telah membunuhnya. Ya. Maka semoga Allah membunuh mereka. Ini bukan doa Nabi sungguh-sungguh ya, tapi penegasan bahwa tindakan yang mereka lakukan itu adalah kekeliruan. Memberikan fatwa tanpa ilmu. Memberikan apa? Fatwa tanpa ilmu, akhirnya apa? Merenggut nyawa manusia. Ya. Nah, Nabi marah besar. Nabi katakan qataluhu, mereka telah membunuh. Ya, qatalahumullah. Ala sa'alu innama syifa'ul ayyi as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya dulu sebelum mereka memberikan fatwa? Ya, innama syifa'ul ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Nabi ingkari tindakan sahabat yang memberikan fatwa tanpa ilmu. Ya, Nabi ingkari. Bahkan Nabi mengatakan innama syifa'ul ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Nah, dan ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dalam banyak tempat. Ya, di antaranya surat Al-Isra, Allah berfirman, "La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Ya, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya dasar ilmiah tentangnya. Kalian lakukan suatu amalan yang kalian tidak punya pembahasan ilmiah, tidak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuad, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kalian, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka sekali lagi kita katakan wajib kembali kepada ahlul ilmi. Wajib untuk kembali kepada ahlul ilmi. Bertanya kepada ahlul ilmi. Kenapa? Karena di antara sebab-sebab terjadinya fitnah dan kerusakan adalah ketika manusia meninggalkan ahlul ilmi. Manusia meninggalkan ahlul ilmi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, yani satakunu sanawatun khudda'at, akan terjadi di akhir zaman nanti tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, masa-masa yang penuh dengan tipu daya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukaddabu fiha as-sadiq. Sampai-sampai karena tahun itu penuh dengan tipu daya, sampai-sampai para pendusta di zaman itu dianggap sebagai orang yang jujur. Dan orang yang jujur dianggap sebagai para pendusta. Orang yang jujur dianggap sebagai para pendusta. Wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Sementara para pengkhianat dianggap sebagai ahli amanah, dan ahli amanah dianggap sebagai pengkhianat. Ahli amanah dianggap sebagai pengkhianat. Zaman sudah benar-benar rusak, ya, terbolak-balik. Sampai apa? Orang-orang telah meninggalkan orang-orang yang jujur, telah meninggalkan ahli amanah, telah meninggalkan orang-orang yang apa? Ahlul ilmi. Hanya karena memang zaman sudah penuh dengan tipu daya, ya. Nah, ketika mereka dalam kondisi yang demikian ini, wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang yang
dapat dipercaya, para pengkhianat dianggap sebagai orang yang dapat dipercaya, sementara orang yang ahli amanah disebut sebagai para pengkhianat. Kemudian wa yuntiqur ruwaibidah, ketika zaman dalam keadaan kacau balau seperti itu, maka muncullah para ruwaibidah, ya, ruwaibidah. Para sahabat bingung, apa itu ruwaibidah? Mereka tanya kepada Nabi, wa ma ruwaibidah ya Rasulullah? Apa itu ruwaibidah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, alladzi tafihu yatakallam fi amril ammah. Orang-orang dungu yang berbicara tentang urusan-urusan besar. Ya. Orang-orang bodoh, tidak pernah belajar agama, tidak punya latar belakang pendidikan agama, tapi tampil sebagai para ulama, tampil sebagai para penceramah, tampil sebagai para dai, ya. Padahal dia tidak punya kredibilitas keilmuan. Maka yang terjadi hanyalah kekacauan. Hanyalah kekacauan. Nah, ini ar-ruwaibidah. Ya, ketika manusia telah meninggalkan ahlul ilmi, maka hasilnya mereka akan beralih kepada ruwaibidah. Beralih kepada ruwaibidah. Ruwaibidah akan menempati posisi para ahlul ilmi. Maka disitulah akan terjadi kerusakan dalam dunia mereka dan akhirat mereka. Nah, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita dalam hal ini. Dalam hadis yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu ini sekaligus dari hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan ahli ilmu, ulama. Ulama diwafatkan dulu, orang-orang alim diwafatkan sampai mereka wafat membawa ilmu-ilmu mereka, hatta lam yubqa aliman, sehingga tidak lagi tersisa di permukaan bumi ini orang alim. Tidak ada lagi orang alim. Tidak ada lagi ahli ilmu. Kalau sudah begitu, bumi sudah kosong dari ahli ilmu, umat bingung. Ya, kemana referensi mereka? Kemana mereka harus bertanya? Kemana mereka harus bertanya? Maka apa kata Nabi? Kalau sudah tidak ada ahli ilmu di permukaan bumi ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Ittakhadun nasu ru'usan juhalan. Manusia pun mulai mengangkat orang-orang bodoh dijadikan sebagai tokoh. Orang-orang jahil dijadikan sebagai panutan, sebagai tokoh, ya. Nah, kalau dia sudah jadi tokoh, maka apa yang terjadi? Fasu'ilu, mereka bertanya kepadanya, dia ditanya. Kalau dia sudah dianggap, oh ini masya Allah, ini ustadz besar, ini alim, ini, ya, maka orang-orang datang bertanya kepadanya. Nah, kalau bertanya kepadanya sementara dia adalah orang jahil, maka fa'aftau bi ghairi ilmin, dia akan berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, dia sesat dan dia menyesatkan orang lain, ya. Maka hasilnya apa? Kesesatan akan merajalela. Yaitu ketika manusia meninggalkan ahlul ilmi, Nah, kemudian selanjutnya berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dia berkata, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in. Apabila salah seorang dari kalian dia tasyahud, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Jadi selesai tasyahud, ya. Nah, yaqul, yaitu dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam, dari azab neraka. Wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur, berlindung kepada Allah dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah kehidupan dan kematian.
Fitnah dalam kehidupan dunia dan fitnah dalam kematian. Nanti kita jelaskan. Wa min syarri fitnatil Masihid Dajjal. Dan aku berlindung kepada engkau dari kejelekan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Yani fitnah Dajjal. Kata Al-Hafidh, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Naam. Kata Al-Hafidh, wa fi riwayatin li Muslim, dan di dalam suatu riwayat yang lain bagi Imam Muslim, idza faraga ahadukum minat tasyahhudil akhir, apabila salah seorang dari kalian selesai dari tasyahud akhir. Selesai dari tasyahud akhir. Nah, maka di sini ada pelajaran penting ya, beberapa pelajaran penting. Yang pertama, bolehnya berdoa setelah tasyahud. Bolehnya berdoa setelah tasyahud. Jadi kalau orang dia tahiyat, ya misalnya kita pakai tahiyatnya Ibnu Mas'ud ya. Kalau tahiyatnya Ibnu Mas'ud itu kan tahiyatnya Ibnu Abbas, yaitu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di sini anak berikan catatan ya. Setelah Rasulullah wafat, assalamu alayka itu diganti dengan assalamu ala nabi. Ya, dan itu terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Dalam Sahih Bukhari. Di antaranya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi jangan pakai lagi tahiyat assalamu alayka ayyuhan nabi, jangan lagi. Dipakai assalamu ala nabi. Ya, wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu dia bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Ini sudah selesai. Ya. Sampai sini. Maka dia berdoa. Dia boleh berdoa. Ya. Dengan doa apa saja yang dia mau. Doa apa saja yang dia mau sesuai dengan keinginannya, hajatnya ketika itu. Maka kita katakan di sini faedah yang pertama, bolehnya berdoa setelah tasyahud. Ya, apakah tasyahud akhir atau tasyahud awal? Nah, di sini kita beri catatan. Dalam faedah pertama ini kita beri catatan bahwa khusus pada tasyahud yang akhir itu berdoa berlindung dari 4 perkara. Ya, selain doa-doa yang lain, dia jangan lupakan berlindung dari 4 perkara. Jadi 4 perkara ini, berlindung dari 4 perkara ini bukan dibaca di tasyahud awal, bukan. Ya, tapi ini tempatnya dibaca di tasyahud akhir. Jadi setelah dia tahiyat akhir, maka dia disunnahkan untuk berdoa dengan doa-doa yang dia mau sesuai dengan hajatnya, dan juga dianjurkan sangat untuk berdoa berlindung dari 4 perkara. Berlindung dari 4 perkara. Yaitu yang pertama, berlindung dari apa? Adab neraka. Adab neraka. Nah, neraka itu adalah hak adanya. Neraka itu hak adanya. Dan neraka adalah makhluk min makhluqatillahi azza wa jal. Dia adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Neraka hak adanya dan dia adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan neraka saat ini telah diciptakan oleh Allah. Sekarang sudah diciptakan oleh Allah. Ya, ini keyakinan yang benar bahwa neraka sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah ada. Bahkan sebahagian manusia sudah ada yang masuk neraka. Sebahagiannya. Ya. Nah, sebagaimana datang dalam hadis Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Amr bin Khuza'ah di dalam neraka. Pada peristiwa Mi'raj itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Amr bin Khuza'ah di dalam neraka sedang mencabik-cabik isi perutnya. Ya. Dan dia adalah orang yang pertama kali membuat kesyirikan di tanah Arab. Nah, begitu juga dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Ra'aitun nara," aku melihat neraka. Fa'aktsaru ahliha, maka kebanyakan penghuninya an-nisa, para wanita. Maka sudah ada yang masuk. Sudah ada yang apa? Masuk neraka. Begitu pula Rasulullah mengatakan tentang hadis Bilal bin Rabbah.
Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah diantar oleh Jibril ke surga. Iya. Dan apa yang terjadi? Beliau mendengar detak sepatunya Bilal bin Rabah di dalam surga. Bukan hayalan. Iya. Bukan hayalan, bukan Nabi ada di luar surga lalu dengar, atau Nabi ada di dunia lalu dihayalkan kepada Nabi bahwa detak sepatunya Bilal ada di surga, bukan. Tapi Nabi menyaksikan nyata terjadi bahwa detak sepatunya Bilal bin Rabah itu ada di surga. Nah, maka ini apa? Surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan neraka sebahagian penghuninya sudah ada. Sebahagian penghuninya sudah ada. Nah, tetapi mayoritas penghuninya nanti akan masuk itu ketika terjadinya hari kiamat. Iya, terjadi hari kiamat. Kemudian neraka Allah Azza wa Jalla adalah tempat penyiksaan. Tempat penyiksaan. Dan merupakan satu bentuk keadilan dari Allah Azza wa Jalla yang Maha Adil. Jadi bukan neraka itu adalah merupakan tempat penyiksaan, jadi dia merupakan bahwa Allah itu dolim. Allah mendolimi hamba-hambanya dengan memasukkan mereka ke dalam neraka, bukan. Tetapi manusia hatta disiksa di dalam neraka itu adalah dengan keadilan Allah. Kenapa adil? Ya karena seseorang dia masuk neraka itu adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya memasukkan dia ke dalam neraka. Kalau seandainya dia melakukan amalan-amalan yang memasukkan dia ke dalam neraka lalu Allah tidak masukkan dia ke dalam neraka, ini tidak adil. Ya. Ini tidak adil. Maka kita katakan neraka itu adalah tempat penyiksaan, ya, negeri di mana Allah Subhanahu wa taala menyiksa manusia dengan neraka, dan itu merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah tidak akan mendolimi seorang pun. Allah tidak akan mendolimi seorang pun. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan sebesar biji pasir sekalipun dari kebaikan, yarah, dia pasti melihatnya. Dia pasti melihatnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Barang siapa yang melakukan amalan sebesar biji pasir pun dari kejelekan, yarah, dia pasti melihatnya. Al jazaa'u min jinsil amal. Dan balasan manusia itu tergantung dari apa? Perbuatannya. Tergantung dari amal perbuatannya. Nah, lalu kemudian neraka itu adalah adab yang sangat pedih sekali. Dan neraka bertingkat-tingkat, sebagaimana surga juga bertingkat-tingkat. Ada neraka yang adabnya paling di bawah, ada yang pertengahan, ada yang paling dahsyat, ada yang paling dahsyat. Ya, dan neraka itu berlembah-lembah. Neraka itu berlembah-lembah. Ya, ada lembah yang namanya Ghai, ada lembah yang namanya Wail. Ada lembah yang namanya Wail dan seterusnya. Ya, wailul lil mutaffifin. Ya, neraka wail bagi apa? Al mutaffifin. Ya. Maka di situ neraka itu apa? Dia bertingkat-tingkat, dan neraka itu juga dia berlembah-lembah. Ya, ada lembah ini untuk orang yang melakukan dosa ini, ada lembah ini untuk orang yang melakukan dosa ini, masing-masing dosa dengan kelas-kelasnya, begitu. Ya. Nah, maka waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab jahannam, azab neraka jahannam. Dan neraka itu dia bernafas. Neraka bernafas. Loh Ustaz, bagaimana neraka bernafas? Iya, dia bernafas. Jangankan cuma hanya sekedar bernafas, bahkan pohon saja berbicara. Iya. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala pohon berbicara dan pohon menangis. Telah datang dalam banyak riwayat. Salah satu riwayatnya adalah tentang apa? Pangkal pohon kurma, tuer kurma yang biasanya dipakai oleh Nabi untuk berkhutbah. Ketika Nabi awal-awal datang ke kota Madinah, itu belum ada mimbar. Jadi Nabi ketika berkhutbah itu berdiri di apa? Tuer ini, di pangkal pohon kurma ini. Nah, sampailah dibuat kepada Nabi mimbar beliau. Maka ketika mimbar itu didatangkan, Nabi berkhutbah berdiri di atas mimbar. Maka seketika pangkal pohon kurma ini dia menangis sejadi-jadinya. Maka Nabi turun dari mimbar langsung peluk itu pohon. Sahabat-sahabat menyaksikan itu semua. Dan Nabi katakan, kalau seandainya aku tidak peluk ini pohon, niscaya dia akan menangis sampai kalian akan mendengar suaranya menggelegar. Ya. Kenapa? Karena dia sedih
tadinya Nabi selalu berkhutbah di atas dia, ya, merupakan suatu kebanggaan bagi dia, keutamaan. Tiba-tiba Nabi tinggalkan dia, ya, Nabi berkhutbah di atas mimbar. Dia sedih sekali, batang pohon kurma ini, maka dia menangis. Ini datang dalam riwayat yang sahih, ya. Nah, datang dalam riwayat-riwayat yang sahih. Maka begitu pula neraka ini dia bernapas, neraka dia bernapas. Dan pada waktu-waktu tertentu hembusan nafas neraka itu sampai ke dunia, sampai ke bumi. Kapan itu terjadi? yakni pada waktu duhur yang sangat panas. Pada waktu duhur yang sangat panas. Jadi kalau pada waktu duhur yang sangat panas sekali, maka disunahkan untuk sholatnya itu diundur. Misalnya kita sholat biasanya waktu duhur di awal waktu, misalnya jam 1. Tapi kalau ada waktu-waktu tertentu yang di jam 1 itu panas yang luar biasa sekali, maka diundur waktunya sampai cuacanya agak dingin, ya, baru sholat. Kenapa? Karena itu min fihi jahannam, merupakan tiupan jahannam, nafasnya jahannam yang sampai ke bumi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Kemudian yang berikut berlindung dari azab kubur. Berlindung dari azab kubur. Ya, sebab itu apa? Para ulama katakan bahwa barang siapa yang dia selamat dari azab kubur, maka insya Allah selanjutnya itu akan mudah bagi dia. Dan barang siapa yang selamat dari azab kubur, maka selanjutnya itu dia akan mengalami kerepotan, kesulitan. Karena kubur adalah terminal pertama, tempat pemberhentian pertama menuju ke alam akhirat. Makanya alam kubur ini dinamakan alam barzakh. Alam apa? Barzakh. Alam yang memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat. Itu namanya barzakh. Ya. Jadi ketika seorang dia meninggal, itu dia hidup dalam alam barzakh. Dia hidup dengan kehidupan barzakhiyah. Ya. Dia hidup dengan roh dan jasadnya. Kalau kita tanya bagaimana jasadnya Ustaz? Apakah jasadnya dimakan oleh cacing-cacing tanah? Ya, kita katakan bahwa ya disebutkan bahwa dia ini hidup dengan jasad dan roh. Bagaimana bentuknya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Ya. Nah, bagaimana dia hidup dengan jasad dan roh? Iya. Sebab itu ketika seorang nyawanya dicabut oleh malaikat, dibawa ke langit. Setelah sampai ke langit dunia, baru kemudian dibawa lagi ke kuburnya. Ya. Ketika orang ini dimakamkan di dalam kubur, roh itu dibawa lagi malaikat ke kuburnya. Setelah sampai di situ, roh dikembalikan kepada jasadnya. Ketika roh dikembalikan kepada jasadnya, maka ketika itu dia hidup. Jasad yang tadi telah tidak berdaya, yang rohnya sudah tidak ada itu, begitu rohnya kembali dia hidup. Hidup di alam kubur ini. Dia hidup dan dia mendengar. Dia mendengar orang-orang yang ada di atas ketika itu yang sedang datang untuk menguburkan dia itu. Dia dengar. Nah, ketika itu malaikat datang kepadanya, 2 orang malaikat mendudukkan dia, kasih bangun dia, kasih duduk dia dalam alam kubur itu. Dia duduk, kemudian malaikat bertanya kepadanya dengan 3 pertanyaan. Man rabbuka, wa man dinuka, wa man nabiyuka, wa madinuka. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Ditanya oleh malaikat. Makanya Nabi katakan, ketika orang-orang yang menguburkan jenazah itu mereka sudah kuburkan jenazah, begitu mereka mau kembali, maka sang mayit itu mendengar detak sepatu-sepatu mereka ketika mereka pulang meninggalkan dia. Ya. Nah, maka di situ ada doa, Allahumma tsabbithu, ya Allah kokohkanlah dia. Ya. Fa innahu yus'al, karena dia ini sedang ditanya oleh malaikat. Ya. Kadang-kadang kalau ada orang yang salah paham terhadap nas-nas yang berbicara dalam masalah ini, itu mereka biasanya berdiri di samping kubur, lalu mereka katakan, ya Fulan, ucapkanlah Rabbku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad. Ini mereka tuntun dia dari atas kubur. Ini salah, tidak benar. Ya, tetapi yang mestinya doakan supaya dia diberikan kekokohan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat. Ya, nah ini kubur. Ikhwan, kubur ini adalah lorong dari lorong-lorong yang menyampaikan seseorang kepada surga atau neraka. Sepanjang seseorang masih berada dalam alam kubur, kalau dia mendapatkan kenikmatan kubur, maka pada pagi hari dan sore hari dia akan melihat surga dari kuburnya. Semacam lorong begitu,
yang dari kuburnya sampai ke surga. Dia lihat tempatnya, oh ini tempat saya di surga ini. Dan dia mendapatkan wangi-wangi surga di kuburnya. Tapi kalau seandainya dia adalah orang yang mendapatkan adab kubur, ya, maka orang yang sengsara, maka pada pagi hari dan sore hari dia mendapatkan aroma-aroma neraka, dan dia melihat tempatnya di neraka dari kuburnya sebagai bentuk penyiksaan terhadapnya. Dia belum masuk neraka, dia sudah disiksa dengan ditampakkan kepadanya, ini nanti tempatmu itu di sini, ya. Nah, maka kubur itu adalah lorong yang menyampaikan seseorang ke surga atau ke neraka, tergantung maksudnya apa. Dia termasuk orang yang mendapatkan kenikmatan kubur atau mendapatkan adab kubur. Maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari adab kubur. Dan di antara perkara-perkara yang mendatangkan adab kubur ada beberapa. Di antaranya adalah orang yang tidak bersih dalam beristinja. Tidak bersih dalam apa? Beristinja. Atau ketika dia buang air kecil, dia tidak memperhatikan sehingga air kecilnya itu terkena pakaian-pakaiannya dan dia tidak gubris. Nah, ini perkara yang mendatangkan adab kubur. Yang kedua, namimah, adu domba. Adu domba adalah merupakan salah satu sebab di antara sebab-sebab mendapatkan adab kubur. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kuburan, kemudian beliau perintahkan para sahabat ambil pelepah kurma. Lalu beliau belah pelepah kurma itu jadi dua. Beliau tancapkan di masing-masing dua kubur. Lalu kata Rasulullah bahwa apa? Sesungguhnya dua kubur ini yu'adzaban. Ya, dua penghuni kubur ini mereka sedang mendapatkan adab. Ya. Mereka diadab bukan karena perkara yang besar dalam pandangan manusia, tapi mereka diadab karena yang satu ini adalah dia tidak bersih dalam beristinja, sementara yang satu adalah dia namimah. Maka mudah-mudahan dengan sebelum keringnya batang kurma ini, maka Allah meringankan adab mereka. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini adalah bukti dalil bahwa di dalam kubur itu ada nikmat kubur, ada adab kubur. Dan Rasulullah tancapkan batang kurma adalah kekhususan Rasulullah. Ya. Tapi orang-orang sekarang dia salah paham terhadap hadis. Akhirnya dia juga mau begitu. Ya, kalau ada batang kurma dia mau tanam di kuburan supaya penghuni kubur itu diringankan siksanya. Nanti kalau tidak ada batang kurma dia pakai kias, logika. Oh, berarti sesuatu yang lama kering, maka diambillah bunga kamboja. Ya, lalu dia taburkan di atas kuburan. Ini dengan keyakinan bahwa supaya meringankan adab kuburnya si mayit itu. Ini batil. Nah, kenapa? Karena perbuatan tersebut itu adalah merupakan kekhususan Nabi. Selain Nabi tidak bisa melakukan itu. Buktinya apa? Ya buktinya sepeninggal Nabi, Abu Bakar As-Siddiq tidak melakukan itu. Ya, Umar tidak melakukan, Utsman tidak melakukan, Ali bin Abi Thalib tidak melakukan, dan tidak ada satu orang sahabat pun yang melakukannya. Padahal sahabat-sahabat ini orang-orang yang sangat bersemangat dalam mencontoh Nabi. Ya, Ibnu Umar itu kalau dia sampai di suatu tempat yang dia tahu bahwa Nabi pernah turun buang air kecil di tempat itu, maka walaupun dia tidak rasa buang air kecil, dia turun paksa buang air kecil di situ. Ya, ini Ibnu Umar. Bagaimana mereka punya semangat dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar setelah peninggal Nabi itu setiap hari dia pakai sandal terompah, sandal yang dari kayu itu. Sampai orang-orang bertanya kepadanya, kenapa kamu kok pakai sandal begini terus? Dia bilang, sandal ini yang saya lihat Rasulullah pakai sandal ini terus. Maka dia pakai sandal itu terus menerus. Ya, nah itu semangat mereka dalam mengikuti Rasulullah. Lah perkara ini Rasulullah tancap batang pohon kurma di kuburan. Mereka saksikan dan mereka lihat, tapi tidak ada satu orang pun yang mengikutinya. Apa maksudnya? Karena mereka paham bahwa perbuatan itu adalah merupakan kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah sama dengan ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 9 orang istri. Ya, sampai beliau wafat itu 9 orang istri hidup bersama beliau. Tapi tidak ada seorang sahabat pun yang mempunyai 9 orang istri. Tidak punya. Kenapa? Karena mereka paham bahwa 9 orang istri itu adalah kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau tidak boleh sampai di situ. Iya. Nah, inilah pemahaman sahabat. Makanya dari itu, ya, untuk seseorang selamat itu dia harus memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman sahabat. Karena sahabat orang-orang yang mempunyai pemahaman yang paling baik terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian yang berikut, yaitu berlindung dari, yang ketiga, berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Tentu ya, kehidupan ini mempunyai banyak fitnah sekali. Banyak fitnah. Begitu pula kematian. Namun yang kita ingin katakan di sini adalah fitnah tatkala seseorang berada dalam keadaan naza, keadaan sakaratul maut. Keadaan sakaratul maut. Ketika seorang berada dalam keadaan sakaratul maut itu datang kepadanya ujian, fitnah. Ya, datang kepadanya ujian. Iblis datang menggodanya dan malaikat datang memberikan dia petunjuk. Ya. Maka orang yang ketika dalam keadaan naza itu biasanya dia diliputi oleh kegelisahan. Karena dia menghadapi fitnah ketika akan mati pada saat itu. Ya. Nah, dia diliputi oleh kegelisahan. Ya, apakah dia akan memilih jalan yang ditawarkan oleh iblis ataukah dia memilih jalan yang ditawarkan oleh malaikat? Ya. Dan dia tahu bahwa itu adalah hari kematiannya. Tahu. Ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut, saat itu pun dia sudah tahu bahwa itu adalah hari kematian. Tapi dia tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa ngapa-ngapain. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, wal taffatis saqu bisaq. Ketika manusia dalam keadaan sakaratul maut itu sakit sekali, roh itu dicabut dari ubun-ubun seseorang sampai iltafatis saqu bisaq, betis-betis orang ini saling menempel karena menahan rasa sakitnya. Ya. Jadi kalau ada orang yang sakaratul maut kayak dia tegang, itu memang dia sedang menahan rasa sakitnya sakaratul maut sampai betis ini saling menempel. Ya. Nah, dan apa? Ketika dalam kondisi seperti itu, wal taffati saqu bis-saq wa qila man raq, lalu dia sudah tahu bahwa itu adalah hari kematiannya, maka dikatakan kepadanya, siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari kematian ini? Ya. Wa dhanna annahu al-firaq. Pada saat itu pun dia yakin bahwa ini adalah hari perpisahannya dengan kehidupan dunia. Hari apa? Perpisahannya dengan kehidupan dunia. Dia sudah tahu. Saat itu dia tahu. Makanya Allah katakan di situ, wa dhanna annahu al-firaq. Hari itu dia tahu bahwa ini adalah hari perpisahannya. Ya. Hari perpisahan. Tapi mau ngapain? Mau bangun lari enggak bisa. Ya. Mau menyingkir ke bumi yang lain enggak bisa. Ya. Wah, ini misalnya dia ada di satu kamar. Wah, ini hari kematian. Pindah dari kamar ini, mungkin kematian tidak datang menjemputnya. Tidak bisa. Oleh sebab itu apa kata Allah? Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kalian selalu lari menghindar darinya itu, fa innahu mulaqikum. Dia pasti akan mendapati kalian. Dia pasti apa? Akan mendapati kalian. Nah, maka fitnah kehidupan dan fitnah kematian adalah fitnah yang dahsyat, yang menggelincirkan manusia, yang juga bisa membinasakan manusia. Maka dari itu, seseorang dia hendaklah berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min fitnati syarril masihid dajjal. Yang keempat adalah apa? Berlindung dari fitnah al-masih ad-dajjal. Dajjal itu punya gelar al-masih. Al-masih itu gelar. Ya, Dajjal ini gelarnya Al-Masih, sama dengan gelarnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Isa kan gelarnya juga apa? Al-Masih. Ya. Isa alaihi salatu wassalam. Al-Masih dikatakan oleh para ulama ahli tafsir bahwa Al-Masih itu berasal dari dua kata. Kata pertama sahha yasihu, artinya berjalan, menjelajah. Ya. Kenapa? Ya karena Nabi Isa dalam menyampaikan dakwanya itu beliau berjelajah bumi Palestina. Ya. Nah, begitu juga Dajjal dalam mendakwakan keburukannya, dia mengelilingi bumi ini dalam waktu 40 hari. Dalam waktu apa? 40 hari. Bagaimana kecepatannya Dajjal itu? Ya. Bumi dikelilingi oleh Dajjal 40 hari. Dan memang hari-hari itu adalah hari-hari yang sangat panjang ya. Hari-hari yang sangat panjang sekali. Nah, makanya dua-duanya mempunyai gelar apa? Al-Masih. Yang pertama maknanya berasal dari kata sahha yasihu. Yang kedua adalah masaha yamsahu, mengusap. Kenapa begitu? Ya karena Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam diberikan mukjizat oleh Allah dengan mengusap. Yaitu orang yang terkena penyakit kudis diusap sembuh. Ya. Orang mati dengan izin Allah diusap mati, hidup lagi, hidup dengan kehidupan yang hakiki. Sudah mati diusap, kembali rohnya dia hidup lagi. Ya.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dajjal pun begitu. Dengan izin Allah. Dajjal ini melakukan tipu daya kepada manusia dengan mengusap. Ya. Masaha yang sahu. Nah, maka dari itu fitnah Dajjal ini termasuk fitnah yang paling dahsyat. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi melainkan nabi itu pasti mengingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Bahaya apa? Dajjal. Nah, maka di sini perkara-perkara yang paling dahsyat yang kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah darinya. Nah, maka di sini ada tambahkan beberapa faedah berikut ya dalam berdoa ini di akhir tasyahud. Maka juga hendaklah seorang berdoa dari sifat pengecut. Sifat pengecut. Sebagaimana datang dalam lafaz doa, Nabi itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-jubn, pengecut, wal bukhli, dan pelit. Ya, sifat pelit, sifat bakhil. Wa an uradda ila ardalil umur, dan berlindung dari dikembalikan kepada masa kanak-kanak di masa tua. Maksudnya ada orang ya, kita lihat itu orang, ada yang dia sudah tua, tapi dia kayak kembali jadi anak-anak kecil. Kadang-kadang dia maaf saja dia BAB itu dia tidak tahu. Kadang-kadang dia pipis dia tidak tahu. Kadang-kadang dia sudah sifat-sifatnya kembali kepada sifat-sifat anak-anak. Nah ini bahaya. Ini termasuk diantara bahaya di masa tua. Maka kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah berlindung daripada ini. Yaitu a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Ya, aku berlindung kepada Allah dari dikembalikan kepada kanak-kanak di masa tua. Jadi karena banyak ya kita lihat orang, kadang-kadang orang sudah tua, dia jalan ke mana tapi dia tidak tahu itu dia kemana. Kadang-kadang dia mau kemana dia, kadang-kadang sudah macam-macam dia kembali kepada anak-anak. Ini subhanallah ya, termasuk ya masa-masa tua yang sangat menyedihkan. Ya, nah maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari yang demikian. Baik. Demikian ya ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Naktafi bihadzal dars. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.